Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action yang berjudul Snake Eyes G.I. Joe Origins yang rilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Roberto Swensky dan dibintangi oleh Ursula Corbero, Andrei Koji, Henry Golding, dan ada juga aktor kebanggaan Indonesia yaitu Iko Uwais. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja, ini dia Snake Eyes G.I. Joe Origins. Film diawali dengan seorang ayah yang sedang membangunkan anaknya dan menyuruh anaknya untuk bersembunyi serta tidak menunjukkan dirinya dengan apapun yang terjadi. Dan ternyata rumah mereka telah dikepung bangke. Dan ternyata rumah mereka telah dikepung oleh kelompok orang jahat yang akan membunuh penghuni rumah tersebut. Tidak ingin anaknya terbunuh, si ayah pun mengorbankan dirinya supaya anaknya selamat. Setelah anaknya berhasil meloloskan diri, si ayah pun ditembak oleh kelompok orang tersebut dan rumahnya pun dibakar sehingga tidak ada yang tersisa. 20 tahun kemudian bocah tersebut tumbuh menjadi pejuang bela diri dan ia menyebutnya sebagai Snake Eyes. Ia juga mempunyai ambisi dan tujuan, yaitu mencari pelaku untuk membalaskan dendam ayahnya. Setelah selesai bertarung, Snake dihampiri oleh bos Yakuza yang bernama Kenta. Ia menawarkan Snake pekerjaan dengan iming-iming untuk membantunya menemukan pembunuh ayahnya. Setelah mendengar hal tersebut, Snake mau tidak mau menerima tawaran Kenta untuk mendapatkan apa yang ia cari selama ini. Dan setelah selesai kesepakatan, Kenta menyuruh Snake Eyes untuk menemuinya di sebuah dermaga. Beberapa minggu kemudian, Snake pun bekerja di sebuah dermaga di mana ia sedang menyelundupkan senjata ilegal ke dalam perut ikan yang nantinya akan dikirim ke berbagai negara termasuk Jepang. Ketika saat bekerja, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria yang bernama Tommy, lalu menyuruh Snake berkumpul untuk menjumpai bos. Ketika semua orang berkumpul, bos dari kelompok Yakuza tersebut berceramah tentang kepercayaan dan ia menemukan seorang pengkhianat yaitu Tommy, lalu langsung membekuknya. Tak lama kemudian datanglah Kenta yang merupakan bos sebenarnya. Lalu Kenta mengungkapkan bahwa Tommy merupakan sepupu sekaligus musuhnya dan dulunya sama-sama sejalan untuk memimpin klan Arashikage yang merupakan klan ninja kuno, di mana Tommy merupakan anak seorang bangsawan, namun akhirnya Tommy malah berakhir di tempat kotor seperti ini. Lalu kemudian Kenta menyuruh Snake untuk membuktikan kesetiaannya dengan menembak seorang pria yang mengkhianati kepercayaan Kenta. Saat Snake berusaha membunuh Tommy, tapi tiba-tiba That's disappointing. Now can we go? setelah mereka berdua melawan para anak buah Kenta, dan saat Snake akan mengajak Tommy untuk pergi dengan sebuah kapal, tetapi Tommy melihat Kenta dan karena masih memiliki dendam, Tommy pun menghajar Kenta. Namun Snake pun kembali membantu Tommy dengan melawan sisa-sisa anak buah Kenta. Dan lagi-lagi Kenta pun berhasil lolos dari Tommy. Lalu tiba-tiba muncul anak buah Kenta, mereka berdua pun langsung kabur dan menaiki sebuah truk. Namun para Yakuza itu pun terus melawan mereka dengan beberapa tusukan katana yang ditancapkan ke badan truk sehingga mengenai bagian perut Snake Eyes. Akan tetapi saat menghindar, tak berselang lama polisi pun datang untuk melerai pertikaian antara mereka. Sementara itu Snake Eyes pun pingsan karena tusukan katana dan saat sadar ia sudah berada dalam pesawat. Lalu muncullah Tommy dengan penampilannya yang berubah. Tommy pun berterima kasih kepada Snake Eyes yang telah menyelamatkan nyawanya, dan karena dirinya merasa berhutang nyawa kepada Snake, Tommy pun akan mengajak Snake pulang dan membawanya ke klan ninja Arashikage di Tokyo, Jepang. Setibanya di sana, Snake diperkenalkan dengan pemimpin klan Arashikage,
yang merupakan nenek dari Tommy sendiri. Si nenek sangat berterima kasih kepada Snake karena telah menyelamatkan satu-satunya pewaris tahta klan Arashikage. Sebelum menjadi anggota klan, Tommy mengusulkan Snake untuk memberinya 3 tantangan supaya menentukan apakah dia layak menjadi anggota klan. The 3 challenges of the warrior. Keesokan harinya, saat Snake akan menghadapi ujian pertamanya, pemimpin klan memperkenalkannya dengan Heartmaster dan Blind Master. Lalu Tommy pun memberikan saran kepada Snake Eyes untuk menghilangkan egonya dan menyerang dengan sebuah kehormatan untuk mencapai sebuah keharmonisan. Kemudian Heartmaster pun menjelaskan aturan tantangan pertama, yaitu mereka diberi sebuah mangkok yang berisi air, dan Snake harus merebut mangkok Heartmaster tanpa menumpahkan airnya dengan memberikan 4 kali kesempatan. Setelah 3 kali gagal, Snake Eyes pun kembali mencobanya, lalu ia teringat dengan pesan Tommy untuk menghilangkan egonya. Dan Snake Eyes pun meminta baik-baik mangkok dari Heartmaster, kemudian Snake Eyes pun memberikan mangkoknya kepada Heartmaster, dan ujian pertamanya pun lulus. Malam pun tiba, para petinggi klan mengadakan perayaan untuk menyambut kembali kedatangan Tommy, sang pewaris klan Arashikage. Di situ Tommy mengungkapkan kepada Snake bahwa sejak kecil ia bertekad untuk menjadi pemimpin klan Arashikage. Lalu Tommy pun berkata ketika suatu saat Tommy menjadi penerus sekaligus pemimpin klan, Tommy ingin Snake Eyes menjadi seorang kepercayaannya. Setelah mengadakan perayaan tersebut, Snake Eyes meminjam motor untuk pergi keluar dengan maksud ingin ngopi ke warkop. Dan ternyata, dia malah pergi untuk menemui Kenta. Kenta dan Snake Eyes ternyata bekerja sama untuk saling menyepakati janjinya, di mana Kenta akan memberikan pelaku pembunuh ayahnya jika Snake memberikan sebuah permata mentari yang disimpan jauh di sebuah kastil Arashikage. Meskipun Snake Eyes harus mengkhianati Tommy, ia pun dengan terpaksa melakukannya supaya Snake Eyes bisa menemukan pembunuh ayahnya. Find the jewel and bring it to me. Setelah pertemuan itu, lalu Snake kembali pulang dan setibanya di klan, tiba-tiba datang kepala keamanan klan yaitu Akiko yang sedang memperhatikan kedatangan Snake Eyes. Keesokan harinya Snake sedang berkeliling melihat keadaan sekitar untuk mempermudah melakukan misi dari Kenta, dan tak lama kemudian datanglah Tommy, lalu Snake pun langsung menghampirinya. Di situ Tommy menceritakan kepada Snake sebuah keagungan permata yang dijaga dari generasi kuno hingga sekarang. Kemudian Tommy memberikan Snake Eyes sebuah pedang katana suci yang diberi nama Morning Light sebagai tanda ucapan selamat untuk Snake Eyes atas kelulusan ujian pertamanya. Keesokan paginya, Snake Eyes menelusuri bagian kastil dengan maksud untuk mencari letak disimpannya permata mentari yang diinginkan Kenta. Namun saat sedang memantau sebuah kuil, tiba-tiba Akiko mengetahuinya sehingga Snake pun harus mengundurkan niatnya. What are you doing here? Ketika Akiko melihat Morning Light berada di tangan Snake Eyes, Akiko pun mengajak duel pedang untuk melihat kelayakan Snake Eyes menggunakan pedang Morning Light. Your sword. Akan tetapi pertarungan mereka pun terhenti karena Akiko harus menerima panggilan dari Tommy bahwa ternyata Kenta sudah menyelundupkan senjata ilegalnya ke Jepang, sehingga mereka bertiga pun langsung mencari keberadaan Kenta sekaligus menyita semua senjata bawaannya. I'll come with you. Saat mereka sudah sampai di lokasi keberadaan Kenta, dan mereka bertiga pun langsung menyerang anak buah Kenta. Ketika Tommy sedang bertarung bersama Kenta, lalu Akiko datang berniat akan membantunya, tiba-tiba Snake malah membantu Kenta dan menghalangi jalan Akiko hingga akhirnya Kenta pun berhasil lolos dari Tommy. Setelah mendapatkan senjata yang diselundupkan Kenta, namun saat diperiksa, ternyata senjata tersebut merupakan senjata dari sindikat teroris yang bernama Cobra. Tommy pun langsung menghubungi Scarlet yang merupakan seorang agen anti-teroris dari sebuah organisasi yang bernama G.I. Joe. Sementara alasan Tommy menghubungi Scarlet yaitu untuk meminta bantuan kepada organisasinya supaya bisa menangani Cobra, sehingga Tommy bisa menghadapi Kenta dengan mudah. Dan ketika Scarlet mendapatkan kabar bahwa kelompok Cobra akan segera datang, Scarlet pun langsung bergegas untuk pergi ke Tokyo saat itu juga. I'll be in Tokyo as soon as I can. Setelah semua selesai, Snake kembali pergi menemui Kenta untuk menanyakan apa sebenarnya tujuan Kenta. Namun ternyata Akiko mengikuti kepergiannya dari kejauhan, meski pada akhirnya Akiko kehilangan jejak.
hingga Snake Eyes berhasil meloloskan diri dan langsung pergi ke markasnya Kenta. Saat di markas, Snake bertemu dengan Kenta dan seorang wanita yang bernama Baroness yang merupakan salah satu agen Cobra yang sangat profesional. Dan ketika Snake mengetahui bahwa ia bekerja sama dengan seorang teroris, ia pun memutuskan untuk mundur. I didn't sign up for this. Tetapi Baroness memberitahu Snake Eyes bahwa mereka memenjarakan pembunuh ayahnya dan akan membebaskannya jika dalam waktu 3 hari Snake tidak dapat membawakan permata itu untuk mereka. Think about it. You have 3 days. Singkat cerita, tibalah bagi Snake untuk melakukan ujian tantangan kedua, dan kali ini Blind Master yang akan memberikan ujian keduanya. Di sebuah tempat gelap dan sunyi, Blind Master menyuruh Snake untuk mengikuti sebuah cahaya. Dengan arahan dari Blind Master, Snake pun mengikuti arah tujuan dari cahaya tersebut, dan ternyata cahaya itu membawa Snake masa lalu, di mana ayahnya dibunuh, dan tiba-tiba si ayah datang, lalu mengatakan bahwa Snake harus melepaskan semua dendam yang mengikatnya. Karena kematian ayahnya bukanlah kesalahan Snake, tetapi menyelamatkan Snake adalah prioritas dari si ayah sendiri. Tiba-tiba Blind Master datang dan memberitahukan bahwa ujian tersebut untuk mengetahui kelemahan dalam diri sendiri, dan Snake sendirilah yang harus mengatasinya. This is not a challenge you want to fail. Tak lama kemudian, Snake tiba-tiba menyusup ke dalam ruang sistem keamanan, dan Akiko yang mengetahuinya mencurigai bahwa Snake pelakunya. Ia pun langsung mendatangi kamar Snake. Tetapi tanpa diduga, ternyata Snake sudah berada dalam kamarnya. Akiko yang sudah terlanjur curiga pun memohon kepada Snake untuk tidak membahayakan klan. Kemudian, Snake mengutarakan bahwa ia mempunyai masa lalu yang buruk dan ingin membalaskan dendam ayahnya. Akiko pun luluh dan menasehati Snake untuk mengosongkan isi hatinya. Karena hal itulah yang merupakan kunci untuk menghadapi ujian terakhirnya. Singkat cerita, ujian terakhir pun tiba. Snake diharuskan untuk turun ke dalam sebuah lubang, di mana di dalamnya terdapat ular raksasa, dan mengharuskan rohnya diuji oleh anakonda suci yang dapat merasakan apakah ia benar-benar murni hatinya. Di saat Snake berusaha mengosongkan isi hatinya, namun karena rahasia Snake Eyes yang mempunyai rasa balas dendam, membuat ular langsung menyerangnya. Dan saat Snake akan dibunuh oleh ular, beruntung Akiko datang untuk menyelamatkannya. Pemimpin klan pun marah kepada mereka karena telah merusak kesucian tantangan ketiga, dan Snake pun mengakui bahwa dia belum sepenuhnya jujur. Lalu ia mengutarakan alasan sebenarnya, yaitu ingin membalaskan dendam ayahnya, sehingga hal tersebut yang membuat Snake tidak lolos ujian terakhirnya. He speaks the truth. Setelah itu, Snake pun pergi mendatangi Tommy dan meminta maaf karena dia tidak jujur kepadanya. Lalu kemudian Snake membuktikan kesetiaannya kepada Tommy dengan sama-sama melukai telapak tangannya dengan katana, lalu keduanya saling berjabat tangan. Namun hal tersebut merupakan jebakan Snake kepada Tommy supaya dia bisa mendapatkan darahnya yang nantinya akan digunakan untuk membuka kunci supaya bisa mendapatkan permata mentari. Keep it. Saat berhasil masuk ke dalam kuil permata, Snake pun menggunakan darah milik Tommy dan berhasil mendapatkan permata mentari dengan mudahnya. Namun hal tersebut diketahui oleh Akiko hingga terjadilah baku hantam di antara keduanya. Akan tetapi upaya Akiko gagal dan Snake berhasil membawa pergi permatanya. Singkat cerita, Snake pun pergi mendatangi Kenta dan memberikan permatanya. Sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, Snake pun menerima hadiahnya, yaitu pembunuh ayahnya. Namun ternyata pembunuh ayahnya tersebut adalah salah satu bagian dari Korba yang merupakan sekutunya sendiri. Setelah menyadari apa yang telah menyebabkan haus darahnya, Snake malah melepaskan pria itu dan langsung mengajar Kenta yang akan menghancurkan Arashikage. I have to stop Kenta. Namun saat mengajar Kenta, Snake malah bertemu dengan Akiko dan Tommy, yang dimana mereka sangat marah kepada Snake dan akan membunuhnya. Tanpa memperdulikan hal itu, Snake meminta Tommy dan Akiko untuk segera pergi ke klan yang sedang dalam bahaya. Saat Snake membuka jalan dengan menyingkirkan anak buah Kenta,
Akiko pun lantas membantu Snake dan memanggil Tommy bahwa Snake sekarang berada di pihak mereka. Namun karena terlanjur kecewa, Tommy pun mengejar Snake dan ingin membunuhnya. Tak lama kemudian Tommy dan Snake pun berhadapan lalu berduel. Di saat pertarungan, Snake memberitahu kepada Tommy bahwa Kenta mempunyai permatanya dan akan menghancurkan klan. Mendengar hal tersebut, Tommy pun nuluh hingga keduanya membantu sama lain dan pergi menuju klan. Singkat cerita, Kenta dan Baroness tiba di klan Arashikage dan menghancurkan kastil dengan permata matahari yang dipegang oleh Kenta. Kemudian Heartmaster dan Blindmaster bersama para prajurit lainnya dikerahkan untuk menyerang Kenta dan kelompoknya. Dan tak lama kemudian Scarlet pun datang lalu membantu menyerang kelompok yang menyerang Arashikage. Namun karena kekuatan permata mentari, sang pemimpin klan pun tidak bisa melarikan diri dan harus tertangkap oleh Kenta karena klan telah ditaklukkan. Di sisi lain, ketika Baroness menganggap bahwa tugasnya Kenta telah selesai menghancurkan klan, lalu Baroness meminta permatanya dari Kenta sesuai kesepakatan mereka berdua. Tetapi Kenta malah menolak untuk menguasai permata itu sendiri dan malah memusuhi Baroness. Ketika Kenta akan menghabisi pemimpin klan dengan permata itu, tiba-tiba anak buahnya datang dan mengatakan bahwa Tommy sudah datang. Ketika Baroness merasa telah dikhianati Kenta, ia pun sementara bergabung dengan Scarlet dan Arashikage. Saat Tommy bersama Snake dan Akiko telah tiba, lalu mereka langsung membagi tugas, di mana Snake dan Akiko harus mengamankan pemimpin klan, dan Tommy bersama para master akan mencari Kenta untuk mengambil alih permata dari tangannya. I count 20 men. Heavy odds. Kemudian setelah Kenta terpojok, pemimpin klan menggunakan bom asap untuk bersembunyi. Dan kemudian pemimpin klan mengubahkan petasan di gudang sebagai serangan kejutan untuk Kenta. Dan benar saja, saat Kenta menggunakan permata itu untuk menghancurkan gerobak yang berisi petasan, Kenta pun langsung terpental karena ledakan petasan tersebut sehingga membuat permata itu lepas dari tangannya dan langsung diambil alih oleh Tommy. Karena amarahnya yang sudah tidak tertahankan, Tommy pun menggunakan permata mentari tersebut untuk menyerang Kenta sehingga membuat neneknya kecewa. Namun ternyata serangannya tidak mengenai Kenta dan Kenta pun berhasil meloloskan diri. Kenta's gone. Di sisi lain, Snake yang masih punya dendam pribadi kepada Kenta mengejarnya ke hutan hingga sampai ke lubang penghakiman dan di sana duel di antara mereka pun terjadi. Ketika Snake kewalahan melawan Kenta, ia tiba-tiba mengikat kaki Kenta dengan rantai dan menariknya masuk ke lubang penghakiman hingga membuatnya mati dimakan oleh ular. Karena rantai yang diikat masih berada di tangannya dan hampir membawa Snake ke mulut ular, ia pun berusaha mengosongkan hatinya hingga akhirnya Snake pun selamat dari ular penghakiman tersebut. Di sisi lain, Heartmaster berhasil mengembalikan permata mentari ke tempat semula. Sementara itu, nenek Tommy memutuskan untuk mengakhiri kepemimpinan klan kepada dirinya sendiri. Karena Tommy sang pewaris terakhir telah melanggar aturan untuk tidak menggunakan permata mentari untuk kepentingan dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Tommy pun kecewa dan sangat marah. Ia juga memutuskan untuk pergi dari klan dan ia pun berjanji akan membunuh Snake Eyes ketika Tommy bertemu dengannya lagi. I will take it. I serve no one. Setelah kepergian Tommy, Snake juga akan pergi untuk membawa kembali sahabatnya yang telah ia hianati. Dan sebelum pergi, Akiko memberikannya sebuah outfit untuk ia pakai dalam misi pencariannya. Tak lama kemudian Scarlet datang dan memberikan sebuah berkas kepada Snake tentang siapa ayahnya. Dan ternyata ayahnya merupakan seorang anggota G.I. Joe yang telah menyelamatkan banyak orang dengan menyusup ke dalam sel organisasi Cobra sehingga mencegah sebuah insiden yang akan membunuh banyak orang. Dan dari situlah terungkap fakta alasan mengapa Cobra membunuh ayahnya. Kemudian film ditutup dengan adegan di sebuah pesawat jet pribadi di mana Baroness mendatangi Tommy dan memberikan tawaran kepadanya untuk bergabung ke Cobra, dan Tommy mengubah namanya menjadi Storm Shadow. Call me Storm Shadow. Dan film pun tamat.
Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah balas dendam terbaik adalah menunjukkan kepada mereka bahwa hidup Anda menjadi lebih baik setelah mereka pergi.